Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita secara online pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan pasti Tuhan memberkati kita semua. Mari kita buka ibadah kita di dalam doa dan saya pimpin kita di dalam doa surah kedengaran. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan yang telah memimpin menyertai kehidupan kami sepanjang masa-masa yang kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah ini agar Tuhan terus menyertai kami dari awal, pertengahan, dan selesainya. Kami yakin bahwa melalui ibadah secara online ini boleh memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang punya kesempatan untuk bersama-sama di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa serta mengucapkan syukur atas semuanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom kepada seluruh jemaat Tuhan yang dapat bersama-sama di dalam ibadah secara online pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita semua. Mari kita terus di dalam pembacaan firman Tuhan yang saya petik di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 11. Injil Markus pasal 1 ayat 11 berkata, "Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenaan." Sekali lagi saya baca dalam ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenaan. Tema firman Tuhan yang saya mau bawa kita untuk renung bersama pada hari ini yaitu berkenaan kepadanya atau berkenaan kepada Allah Bapa di surga. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kita dapat menyaksikan sebuah pemberitahuan secara resmi daripada Allah kepada Yesus Kristus. Dan sekaligus meneguhkan bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa masih ramai orang yang menantikan kelahiran atau kedatangan Mesias ke dalam dunia ini? Tetapi sesungguhnya Dia sudah datang. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, menurut dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus adalah teladan yang sempurna. Yesus adalah teladan yang sempurna. Dia senantiasa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Bapanya. Dengan itu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengambil teladan Yesus Kristus bahwa Dia senantiasa berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Bapanya. Bagaimana dengan kita saudara-saudari? Biasanya manusia menjadi baik kalau ia sedang dituntun orang. Ya. Apalagi kalau orang itu adalah pengurus gereja atau yang punya tugas di dalam gereja. Orang-orang seperti ini saudara-saudari susah sekali untuk menemukan kesalahan ketika ia berada bersama-sama dengan kita. Tetapi sebenarnya yang lebih tahu segala sikapnya itu pastilah orang-orang yang terdekat dengannya. Misalnya, yang paling dekat dengannya adalah istri atau suami, anak-anak, adik-beradik, atau pembantu rumah tangganya. Mereka inilah yang lebih mengetahui tentang sikapnya yang sebenarnya. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau mau mencari hormat dan kepujian dari sesama manusia saja, itu adalah kesalahan besar di hadapan Allah.
Hal ini tidak dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus melakukan apa yang dikehendaki Bapanya. Dia tidak mencari hormat dari manusia. Sebab apa yang dilakukannya semata-mata untuk kemuliaan Bapanya. Ia senantiasa mau merendahkan diri, serta harus taat kepada perintah Bapanya. Karena ketaatannya sehingga Allah mengasihi dia dan berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin supaya Allah semakin mengasihi dan berkenan dan bangga pada kita, maka setia dan taat melakukan yang Allah inginkan untuk kita lakukan. Pada saat Allah berkenan kepada kita, maka apapun yang menjadi persoalan dan keperluan hidup ini, Allah akan memberi jalan keluar dan menyediakan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah keuntungan orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Seperti teladan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu melakukan kehendak Bapa di surga, sehingga Allah semakin mengasihi dia dan berkenaan kepadanya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kejar hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Lakukan hal yang berkenan kepada Allah, supaya hal ini membuatkan Allah semakin mengasihi kita dan bangga kepada kita. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perhatikanlah hidup kita setiap hari. Apakah hidup kita berkenan di hadapan Allah, atau kita tidak ada masa mengambil perhatian sepenuhnya tentang hidup kita di hadapan Allah? Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berkenaan kepada Allah, itulah yang akan menikmati kemuliaan Allah Bapa di surga. Sekian renungan untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa suara kedengaran. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang walaupun masa yang singkat kami gunakan untuk merenungkannya, tetapi kami dapat melihat suatu teladan yang sangat penting di dalam Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kami pun berkenan kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di setiap kehidupan kami, agar kami semakin dekat dengan Tuhan lewat kehidupan kami yang selalu menyenangkan hati Tuhan, bahkan senantiasa menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat menikmati kemuliaan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami yakin bahwa di mana saja kami berada selepas ini, biar Tuhan yang menyertai sepenuhnya di dalam kehidupan kami, melindungi kami, memberkati kami dalam segala keperluan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin.